Apa tujuan klan Baalwi secara masif mengubah makam leluhur Nusantara? Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membedah pola klaim, distorsi sejarah, dan legitimasi simbolik di Bukit Giriloyo. Tirai pemalsuan sejarah kembali terbuka. Kali ini terjadi di puncak Bukit Giriloyo, Imogiri, Yogyakarta. Sebuah makam penting yang dalam dokumen resmi Keraton Yogyakarta disebut sebagai makam Panembahan Giriloyo atau Sultan Cirebon V Syekh Abdul Karim mendadak berubah identitas. Ia kini diklaim sebagai makam sosok bernama Muhammad Al-Qadi bin Yahya, figur asing yang tidak tercatat dalam sejarah resmi Kesultanan Mataram maupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Temuan ini bukan sekadar kekeliruan narasi atau salah pencantuman nama. Ia menyingkap sesuatu yang lebih dalam, strategi sistematis, mengubah sejarah dan ruang simbolik demi legitimasi identitas dan kuasa kultural. Pola serupa dengan strategi Zionis di Palestina. Jika ditelah lebih jauh, pola ini serupa dengan yang dilakukan Israel di Palestina. Situs-situs Islam dan Kristen yang selama ratusan tahun menjadi tempat ibadah dan warisan peradaban, perlahan diklaim sebagai situs leluhur Yahudi. Misalnya, Masjid Ibrahimi, Hebron, dan Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Diubah narasinya menjadi bagian dari klaim Temple Mount. Tujuannya melegitimasi penguasaan wilayah lewat pembengkokan narasi sejarah. Narasi baru lalu ditopang oleh simbol, arsitektur, dan ritual ziarah, seolah-olah warisan itu memang milik mereka sejak awal. Ini adalah bentuk modern dari heritage appropriation, pengambil alihan warisan budaya untuk mendirikan kuasa simbolik dan historis. Pemalsuan makam Panembahan Giriloyo. Apa yang terjadi di Giriloyo tak jauh berbeda. Berdasarkan penelitian Muhammad Yasser Arafat, dosen dan peneliti makam tua dari UIN Sunan Kalijaga, tidak ditemukan nama Muhammad Al-Qadi dalam dokumen resmi Kagungan dalam Pasarian Giriloyo. Yang ada adalah makam Panembahan Giriloyo, Sultan Cirebon V, menantu Sunan Amangkurat I, bagian dari Trah Wali Songo dan keturunan Sunan Gunung Jati. Namun sejak 2016 sampai 2021, makam ini mulai diziarahi atas nama lain, Muhammad Al-Qadi, tokoh yang dalam narasi alternatif diklaim berasal dari Semarang dan wafat sekitar tahun 1818. Jauh berbeda generasi dan konteks sejarahnya. Padahal, bentuk dan arsitektur makam ini jelas khas abad ke-17, bukan awal abad ke-19. Apa tujuannya? Pertanyaannya kemudian, mengapa sebuah makam kerajaan bisa diubah? Narasinya begitu saja. Apa sebenarnya tujuan klan Baalwi yang secara masif mendorong perubahan semacam ini di banyak tempat? Jawabannya, pertama, legitimasi nasab dan kekuasaan simbolik dengan menempatkan leluhur mereka di lokasi-lokasi sakral yang dihormati masyarakat Jawa. Para pengklaim menciptakan kesan bahwa mereka adalah bagian penting dari sejarah lokal. Maka muncullah legitimasi nasab, kuasa spiritual, bahkan pengaruh sosial, seolah mereka bukan pendatang, melainkan pemilik warisan peradaban Islam Nusantara. Kedua, menyeragamkan narasi Islam Indonesia ke arah Timur Tengah dengan mengaitkan tokoh seperti Muhammad Al-Qadi bin Yahya ke pusat-pusat sejarah Islam Jawa. Mereka mencoba mengalihkan orientasi sejarah dari Wali Songo ke Hadramaut. Ini bukan hanya pergeseran narasi, tetapi juga pergeseran otoritas. Islam lokal yang berakar pada Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Syekh Siti Jenar dipinggirkan oleh tokoh-tokoh import yang belum tentu memiliki akar sejarah di bumi Nusantara. Ketiga, mendistorsi sejarah kerajaan Islam lokal, mengubah identitas makam seorang raja seperti Panembahan Giriloyo adalah bentuk penghancuran ingatan kolektif. Ketika masyarakat tidak lagi tahu siapa yang dimakamkan di situs keramat mereka, maka kontrol terhadap sejarah pun berpindah tangan. Ingatan budaya dan spiritual Nusantara dikaburkan.
dan diganti narasi yang bisa dikendalikan oleh satu golongan. Keempat, memecah belah umat Islam dengan menciptakan tokoh baru yang tidak dikenal dalam sejarah lokal, lalu membungkusnya dengan klaim keutamaan dan spiritualitas tinggi. Muncul potensi gesekan antar komunitas. Ziarah menjadi ajang persaingan klaim. Umat Islam terpecah antara yang mengikuti tradisi lokal dan yang mengikuti narasi baru. Ini adalah pola divide and impera klasik, hanya saja dalam bungkus religius dan ziarah. Mengapa harus kita kritisi? Masyarakat berhak bertanya dan mendapatkan penjelasan yang benar berdasarkan data resmi, naskah kuno, dan dokumen sejarah. Jika tidak, kita sedang berjalan ke jurang penjajahan identitas, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh narasi fiktif yang dikemas seolah suci. Pengubahan nama makam bukan sekadar kesalahan teknis. Ia adalah bentuk penyerobotan simbolik yang dampaknya bisa mengaburkan sejarah, merusak keutuhan budaya Islam Nusantara, dan memperlemah daya kritis umat. Sejarah bukan milik siapa yang paling keras mengklaim. Sejarah adalah milik data, dokumen, dan jejak yang tertinggal. Bila kita membiarkan satu kelompok mengklaim setiap situs suci sebagai milik leluhurnya tanpa bukti kuat, maka bukan tidak mungkin setiap makam di Nusantara akan berganti nama sesuai selera politik identitas. Sudah saatnya publik sadar bahwa menjaga keaslian makam adalah menjaga akal sehat sejarah bangsa, dan membongkar pemalsuan seperti di Bukit Giriloyo adalah bagian dari jihad ilmiah untuk merawat ingatan dan jati diri Indonesia. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.